Puji Tuhan, Jemaat Gezia Maranatha Cilacap yang berbahagia, Pak Edi Siswanto dan juga Ibu, ya kami ucapkan terlebih dahulu selamat hari ulang tahun yang ke-32, saudara-saudara semua pengurus gereja jemaat, saudara-saudara berada di dalam pelayanan yang tengah diberkati oleh Tuhan. Dan saudara menunjukkan geliat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dan giat memenangkan jiwa, dan Anda sedang berada di dalam periode visi 2030 untuk mencapai target pertumbuhan selama 10 tahun dengan target tertentu pada tahun 2030. Dan kerjakan dengan percaya bahwa Tuhan punya maksud dan rencana. Nah, saudara-saudara, menargetkan jiwa-jiwa yang akan diselamatkan tidak pernah salah. Bukankah Tuhan juga memiliki kehendaknya supaya tidak ada yang binasa, bukan? Nah, saudara-saudara, tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada mustahil bagi kita semua karena kita ikut Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukannya. Hari ini kita akan melihat dari firman Allah tentang bagaimana situasi sulit seperti yang kita hadapi sekarang ini akan diatasi. Karena dari sini kita akan muncul sebagai seorang pemenang. Bukan hanya kita lewati, tetapi menjadikannya sebagai kesempatan untuk melakukan yang saya sebut sebagai leap of faith, lompatan keyakinan, lompatan iman, mencapai sesuatu yang tadinya terasa tidak mungkin, tapi ternyata bisa berhasil. Dan berhasil lewat masa sulit, berhasil mengatasi masa sulit, berhasil menambah sesuatu dalam pelayanan gereja kita. Dan kali ini saya mau menyuntikkan pemikiran ini, yaitu tentang bagaimana puasa akan menolong kita. Karena salah satu yang dilakukan oleh umat Tuhan di diaspora di Persia pada tahun 400-an, saudara-saudara, sebelum Masehi, pada zaman Esther dan Mordekai, dengan berpuasa mereka mengubah ancaman jadi berkat. Saudara-saudara, Yesus berkali-kali ada di dalam situasi yang sulit. Ya, saya kira semua kita mengetahuinya. Dan ia mengatakan bahwa yang paling penting adalah kita mendengar dari Bapa kita, mau apa Bapa kita itu dalam situasi itu. Itu sebabnya ia selalu mendahului segala keputusannya itu, keputusan pentingnya, dengan berdoa terlebih dahulu. Misalnya ketika dia akan memilih para murid, ya saudara-saudara, dari 12 murid itu. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai 13 yang berkata begini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saudara-saudara, mungkin juga saudara bisa lihat bagaimana dia berdoa terlebih dahulu sebelum memutuskan hal penting, yaitu setelah ia dengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Matius pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 13, firman Allah berkata begini, kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Saudara lihat bahwa Yesus mengasingkan diri untuk apa? Jelas untuk berdoa. Atau waktu dia akan disalibkan, saudara lihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara-saudara, doa adalah pintu pertama yang harus kita lewati saat akan memutuskan hal-hal penting dalam hidup kita. Jangan lupakan bagian ini, saudara-saudara. Karena banyak orang Kristen yang akhirnya langsung kepada keputusan dan tidak membawanya di dalam doa terlebih dahulu. Tetapi saudara-saudara, kalau kita tanya pada hari ini, apakah ada beda di antara kita dengan orang-orang Yahudi dalam soal doa? Begini, jika orang Yahudi ditanya apakah mereka berdoa, dan mereka akan berkata, tentu saja kami berdoa. Tetapi saudara-saudara mesti mengerti bahwa mereka berdoa dengan menggunakan buku petunjuk doa, ya, yang mereka telah kembangkan selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Apakah mereka berdoa secara pribadi langsung ditujukan kepada Allah? Mungkin mereka akan menjawab, tidak, saudara-saudara. Mereka berdoa, mungkin dalam istilah mereka berdoa secara liturgis.
Sebenarnya mereka punya banyak contoh dari Alkitab, dari kitab suci, saudara-saudara, tentang pergumulan dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang disertai doa. Misalnya, saudara-saudara, kitab Esther. Kitab Esther ya, Esther atau nama aslinya Hadasa, bersama dengan Mordekai, saudara-saudara. Mereka adalah sepupuan. Ya. Dan di dalam kitab Esther itu tidak ada sebutan tentang Allah, tidak ada praktek di dalamnya yang sangat rohani. Ya, kitab Esther atau kata Esther yang berarti bintang, yang tidak memiliki sebutan Allah, doa, bait suci, menjaga diri dari makanan yang haram, saudara-saudara. Kitab yang boleh dikatakan kitab paling sekuler di dalam perjanjian lama. Tetapi hanya kitab ini yang menceritakan tentang asal-usul perayaan baru mereka yang mereka laksanakan sampai kepada detik ini, yaitu Hari Raya Purim, yang diteruskan dari generasi ke generasi. Sekalipun kita tidak akan menemukan, saudara-saudara, satu pun petunjuk Allah secara langsung sebagai perintah untuk merayakan hari khusus seperti Purim ini. Tapi itu ternyata dilaksanakan sampai kepada hari ini. Dan peringatan hari Purim adalah benar-benar baru bagi mereka. Berasal atau terjadi di Persia dan dimasukkan menjadi kebiasaan baru Israel sampai kepada hari ini. Dan itulah yang dikatakan di dalam Esther pasal 9, 25, 26 sampai 28. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dari apa yang dialami mereka. Ya, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan. Ayat 28. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan. Perhatikan kata-kata itu. Tiap-tiap angkatan. Di dalam tiap-tiap kaum. Di tiap-tiap daerah. Di tiap-tiap kota. Sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi. Dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Saudara-saudara, kitab ini, kitab Esther punya tema yang sangat serius menyangkut kepada keselamatan sebuah bangsa. Tetapi isinya boleh dibilang banyak juga kejadian lucunya, ya komikal, saudara-saudara. Sampai-sampai Martin Luther sendiri pernah ragu-ragu apakah kitab ini harus dimasukkan ke dalam kitab suci Kristen atau tidak. Ya. Dan saudara-saudara, semua yang kita bicarakan ini terjadi di sebuah negara yang sekarang kita sebut sebagai Iran. Sangat unik, saudara-saudara, bahwa Iran pada hari ini memiliki komunitas Yahudi terbesar di luar Israel. Mereka yang dilahirkan di Persia, saudara-saudara, sejak zaman Esther Mordekai sampai kepada hari ini, saudara-saudara. Setelah pusat kota pada waktu itu, kota penguasa berpindah dari Babilonia ke Persia. Dan Raja Ahasveros, Xerxes I, dalam film yang sangat terkenal, saudara-saudara, The 300, saudara ingat barangkali? Ingat saat dia mengalahkan tentara Romawi, saudara-saudara. Saat itulah, pada tahun-tahun itulah, Esther mendampinginya, saudara-saudara. Dan itu luar biasa ya. Mazmur 154 ayat yang keempat berkata begini, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Saudara-saudara, Hari Raya Purim menjadi hari raya yang sangat penting di kalangan orang Yahudi. Karena keselamatan yang diberikan oleh Allah dan Allah menunjukkan pembelaannya kepada mereka. Memang, saudara-saudara, pengalaman traumatik sebuah bangsa yang nyaris lenyap, saudara-saudara. Kejadian itu tidak akan pernah bisa dilupakan dan tidak boleh dilupakan. Pengalaman traumatik diizinkan oleh Allah terjadi di atas hidup kita, sebenarnya untuk menanamkan sesuatu, agar kita tidak akan melupakannya seumur hidup kita. Misalnya, lolos dari maut, lolos dari sakit berat, anak diselamatkan dari bahaya, dan sebagainya. Dan kitab Esther itu, saudara-saudara, dituliskan sewaktu orang-orang Yahudi kembali ya ke tanah perjanjian untuk mulai kembali membangun baik bait suci maupun tembok Yerusalem. Dan sedangkan orang-orang seperti Esther dan Mordekai, mereka tetap berada di Persia pada waktu itu, ya, di Puri Susan kata firman Allah. Dan kitab ini dituliskan juga untuk menjadi contoh bagaimana mereka sebagai sebuah bangsa, saudara-saudara yang berada di diaspora, ya terlepas atau mengalami social distancing dari bait Allah. Mereka harus bertahan di masa sulit. Dan mereka harus bersehati
Mereka membela kepentingan bangsa saat mereka terpisah. Dan saudara-saudara, mereka walaupun mereka mengalami social distancing tadi, mereka tetap saudara-saudara memelihara iman mereka. Dan di dalam satu dua hal, saudara-saudara, Mordekai dapat kita gambarkan sebagai menggambarkan juga tentang Kristus yang menjadi penyelamat umat Allah, yang memberi hikmat kepada kita semua, kepada anak-anaknya. Bahkan Kristus sampai menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan menuntun bangsa Israel di diaspora bahwa mereka bisa bertahan dan bukan hanya bertahan dan bisa berhasil, saudara-saudara. Tuhan juga akan menunjukkan kepada kita bahwa di masa pandemi ini, kita semua tidak akan dikalahkan. Kita semua tidak akan ditenggelamkan. Saudara tidak akan ditenggelamkan. Dan GSJ Maranatha, sidang jemaatnya, saudara-saudara, tidak akan ditenggelamkan oleh social distancing. Kalau hikmat Allah kita pakai, maka kita akan bangkit dan menang. Dan saudara-saudara, kita bisa melewatinya. Bahkan mendapat manfaat yang sangat besar dari semua yang kita lalui berbulan-bulan, bahkan masih mungkin ke depan, 1 tahun ke depan. Anda akan bisa lihat bagaimana peristiwa juga yang kelihatannya kebetulan sebenarnya dijadikan sebagai jalan Tuhan. Tak akan terlihat sebagai jalan Tuhan di dalam kitab Esther ini. Yang saya sebut sebagai the logic of coincidence. Esther pasal yang keempat ayat 14 berkata begini, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Yang kelihatannya saudara-saudara bagi Mordekai itu adalah kebetulan, tapi rencana Tuhan, bukan? Posisi Anda hari ini adalah posisi yang menyelamatkan orang lain barangkali. So, posisi atau saudara harus ada di dalam posisi standby mode. Jadi siap sedia. Saudara dan saya ditempatkan saat ini barangkali ada kaitannya dengan rencana Allah. Saudara-saudara coba renungkan sebentar. Kita berhenti sebentar dan kemudian kita bertanya di dalam hati. Barangkali posisi kesehatan kita dimaksudkan Allah adalah supaya Allah bisa memakai kita untuk menolong mereka yang lemah dan sakit. Barangkali posisi ekonomi kita dimaksudkan Tuhan untuk menolong kita, saudara-saudara kita sendiri, atau barangkali untuk menolong orang-orang yang akan ditunjukkan Tuhan kepada kita, bahwa mereka dalam situasi yang rumit, yang harus dibantu. Saudara-saudara, atau mungkin posisi politik dan jabatan yang kita miliki memang dimaksudkan Tuhan agar bisa menyuarakan keselamatan bagi umat Tuhan. Esther pasal yang ke-10 ayat yang ketiga, saudara-saudara berkata, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasuerus. Saudara bisa bayangkan ya, orang Yahudi yang kemudian berada di kalangan orang-orang Persia dan menjadi pejabat. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab apa? Ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Saya bacakan ayat ini, saudara-saudara, di dalam Esther pasal yang keempat, ayat 9-17, ayat cukup panjang, tetapi memberikan pengertian yang indah bagi kita semua. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi, Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Saudara-saudara,
Situasi saudara dan saya saat ini mirip dengan Esther dan Mordekai. Mengapa saya katakan begitu? Bayangkan, kita terancam, saudara-saudara, karena bahaya barangkali penyakit. Mereka mungkin bukan oleh penyakit, tetapi kita oleh penyakit. Tetapi bahaya yang memisahkan kita juga dari sumber kerohanian yang selama ini kita bangun. Kita bangun di sekitar Allah kita, gereja, dan persekutuan. Socially distant, kita ini terpisah. Ya, saudara-saudara, banyak di antara kita tidak bisa pergi ke gereja. Saudara-saudara, kita sedang ada di tengah-tengah bangsa yang juga masih sekian banyak memerlukan keselamatan dari Kristus. Dan Allah menyuruh kita untuk waspada dan melihat jalan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dan dari pengalaman pandemi ini, kita tidak akan melupakan sesuatu. Bahwa Tuhan memelihara dan menyelamatkan kita dari bahaya. Dari masa pandemi ini kita akan muncul kembali, saudara-saudara. Bukan sebagai gereja yang restarting, gereja yang memulai kembali. Atau gereja yang mengalami refreshing, disegarkan kembali. Tetapi kita relaunching, kita muncul kembali dengan kerohanian yang benar-benar baru. Set up kerohanian yang benar-benar baru. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana cara Allah menyelamatkan mereka dari situasi yang sulit dan bagaimana kita mempelajari semua ini, saudara-saudara, saya kira saya tidak perlu ceritakan detailnya, tetapi karena kitab ini sangat terkenal. Tetapi Haman merencanakan untuk memusnahkan orang-orang Yahudi. Dan saudara-saudara, mungkin bahasa modernnya begini, menghapus Israel dari peta dunia. Nah, ia merencanakannya dengan sangat licik, yaitu menggunakan ignorance-nya Raja Ahasuerus. Saudara-saudara, Ahasuerus sama sekali tidak sadar bahwa kewenangan yang ia berikan kepada Haman akan disalahgunakan, nyaris menghapuskan satu bangsa. Tetapi bagaimana Mordekai dihormati setelah masa puasa mereka itu 3 hari itu, saudara-saudara, itu pasti perbuatan Tuhan. Puasa menjadi cara kita menarik perhatian Tuhan tentang adanya sesuatu yang sangat penting. Dan lihat bagaimana mereka kembali kepada cara terbaik menghadapi kesulitan sulit, menghadapi keputusan yang sangat sulit. Mereka mengambil waktu untuk berpuasa. Saudara-saudara, berpuasa di dalam arti yang sesungguhnya, baik menahan diri dan menunjukkan sikap merendah dan mengaku di hadapan Allah. Saudara-saudara, misalnya di dalam Perjanjian Baru juga ya, ada perkataan tentang itu. Sewaktu orang-orang Kristen bersama dengan Paulus dan Barnabas menentukan para penatua, mereka berdoa dan berpuasa. Ya. Nah, Kisah Para Rasul 14 ayat 23, ya. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, ya. Jadi puasa dan doa itu digabungkan. Di dalam Perjanjian Lama, berpuasa mungkin masih bisa dipisahkan dari kegiatan doa karena puasa dikaitkan dengan sikap bertobat, merendahkan diri, berseru dan menyuarakan kesusahan kepada Allah. Dan memang itu menarik perhatian Tuhan. Saudara-saudara, misalnya di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-5, di situ juga dikatakan, ya, mengadakan hari merendahkan diri. Ya. Dan saudara-saudara, waktu kita berpuasa, kita melakukan tindakan fisik untuk masuk, ya, akses the spiritual, untuk masuk ke dalam dunia rohani. Seperti kalau saudara-saudara melihat di dalam Perjanjian Lama tentang korban, ya, dengan membawa korban, mereka sedang masuk di dalam pengertian rohani, bagaimana mereka diampuni, bagaimana mereka dimurnikan. Dan mungkin kalau sekarang, saudara-saudara, dengan ilustrasi sekarang, contohnya adalah kalau kita membersihkan rumah kita, membersihkan mobil kita, hanya untuk merasakan kenyamanan. Artinya ada sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan tindakan fisik tersebut. Dan selama 3 hari itu, Esther melakukan sesuatu kepada Haman, seperti yang dilakukan Haman kepada orang Yahudi. Ya, silent plan, hidden agenda. Dan saudara-saudara, ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Ya, luar biasa. Dan Haman tidak menyadari. Sama seperti Haman membuat Ahasuerus tidak sadar apa yang direncanakan. Dan sekarang saudara-saudara, Haman tidak menyadari apa yang dirancang oleh Esther pada waktu itu. Dan dari semua peristiwa ini kemudian menjadi peristiwa yang sangat komikal. Bagaimana semua itu berubah. Ya, tiang gantungan yang tadinya untuk Mordekai, sekarang untuk Haman. Dan saudara-saudara, bukan hanya itu ya, bahkan sebelumnya dikatakan oleh firman Allah bahwa tadinya rencana dari Haman untuk membunuh Mordekai, kemudian Haman harus memuji terlebih dahulu saudara-saudara Mordekai. Bahkan harta dari Haman dan keluarganya diserahkan kepada Esther dan Mordekai, kata firman Tuhan. Dan saudara-saudara, bukan hanya itu saja. Firman Tuhan menunjukkan bahwa Raja Ahasuerus memberikan kewenangan kepada orang-orang Yahudi untuk membela diri mereka, termasuk membunuh orang yang merencanakan jahat terhadap mereka. Saudara-saudara,
Esther tidak menangis pada waktu dia berhadapan dengan Haman, tetapi ia menangis membayangkan akibat dari surat keputusan yang dituliskan Haman dan diberi materai raja. Dan raja kali ini melakukan sesuatu yang luar biasa juga setelah puasa mereka, yaitu dia memberikan kewenangan itu, saudara-saudara, untuk membela diri. Dan saya percaya bahwa kita semua sebagai anak-anak Tuhan menghadapi kesulitan, menghadapi situasi rumit, bahkan saudara-saudara melakukan sebuah tindakan leap of faith dari situasi pandemi ini. Saudara-saudara, jangan lupa bahwa bukan soal strategi, bukan soal cara untuk menumbuhkan gereja, tetapi ini adalah perkara-perkara rohani. Bersatu hati berpuasa, ambil waktu khusus, saudara-saudara, berkumpul bersama-sama, dan kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan lihatlah bagaimana situasi pandemi mendatangkan pertumbuhan, situasi pandemi mendatangkan perubahan. Saudara-saudara, ancaman berubah menjadi berkat. Dan saudara-saudara, segala hal itu akan dirubah oleh Tuhan, oleh karena anak-anak Tuhan berani mengambil tindakan ini. Dan kalau jemaat yang ada di Cilacap, Gereja Maranatha, saudara-saudara mengambil sebuah tindakan yang luar biasa untuk mengalahkan semua persoalan-persoalan rohani ini dengan berpuasa. Saya yakin saudara-saudara, saudara sedang berada di dalam step yang luar biasa untuk bukan hanya menjadi berkat, saudara-saudara, tetapi saudara melihat sesuatu yang tadinya tidak mungkin kemudian menjadi mungkin. Saudara-saudara percaya itu? Ambil waktu untuk berpuasa. Kalahkan semua yang kita sebut social distancing dengan hal-hal yang rohani, secara rohani. Saudara-saudara, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Di hari ulang tahun yang ke-32 ini, saudara-saudara ditantang oleh Tuhan. Ya, saudara ditantang oleh Tuhan. Bagaimana mengubah ancaman berubah menjadi promosi. Bagaimana situasi bahaya menjadi keselamatan. Bagaimana kerugian mendatangkan keuntungan. Dan bagaimana bencana pandemi ini membawa hikmah dan berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa semua peristiwa ini dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi anak-anak-Mu. Dan di hari ulang tahun yang ke-32 dari GSJ Maranatha Cilacap, sekali lagi Tuhan Yesus, leap of faith, biarlah dengan lompatan iman, mereka berpuasa, mereka akan melakukan tindakan yang sangat-sangat rohani ya Bapa, untuk mengambil waktu bersatu hati. Dan percaya bahwa apa yang mereka rancangkan untuk 2030 akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Perkara rohani ini Tuhan mesti diselesaikan dengan cara rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.